Pemirsa, kita masih lanjut mengikuti jalannya perkara yang dihadapi Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada pemeriksaan saksi pekan lalu, diperdengarkan percakapan telepon antara Saiful Bahri, kader PDIP, dengan Doni Tri Istiqomah, pengacara PDIP, yang salah satu poinnya menyebutkan ada WA dari Sekjen dan nama Hasto Kristianto menalangi uang sebesar full 1,5 M. Meskipun perkara ini terus berlanjut, belum dapat dipastikan bahwa Hasto Kristianto dinyatakan bersalah dan dipidana, karena sistem peradilan kita menganut paham bahwa bukti itu haruslah seterang cahaya. Jadi, jika memang pada akhirnya tidak bisa dibuktikan, maka bebaskan Hasto Kristianto dari segala dakwaan, serta pulihkan nama baiknya. Tapi harus diingat, pertimbangan itu juga berlaku bagi Harun Masiku. Dan oleh karenanya, maka status tersangka atas Harun Masiku perlu dicabut. Selanjutnya, perkara ini haruslah diakhiri dan ditutup selamanya. Bahwa kasus ini adalah kasus daur ulang. Kasus ini adalah kasus pesanan politik yang sebenarnya sudah putus secara ingkrah, tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. Ini sudah pernah diuji, teman-teman. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini, sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum, mendukung KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Jadi ini adalah kasus politik yang dipaksakan, yang terbukti bahwa banyak yang punya kepentingan sehingga harus membayar pendemo, harus membayar massa atau orang-orang yang mohon maaf tidak mengerti apa persidangan ini, juga pun tidak mengerti. Mereka memakai baju, mencetak baju, yang artinya apa? Bahwa ada yang punya kepentingan terhadap kasus ini. Percayakah Anda bahwa perkara ini bernuansa politik? Ataukah perkara ini adalah bagian yang tercecer? Atau mungkin sengaja dicecerkan dari perkara tahun 2020 lalu? Argumentasinya begini. Singkatnya, Rizky Aprilia, anggota DPR RI dari fraksi PDIP berasal dari Dapil 1 Sumatera Selatan, sudah dilantik. Kemudian pihak DPP PDIP berkeinginan agar dilakukan pergantian antar waktu terhadap Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Namun pihak KPU menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada alasan sesuai peraturan. Meskipun demikian, pihak PDIP dalam hal ini, Hasto Kristianto selaku Sekjen, tetap berupaya agar Harun Masiku menggantikan Rizky Aprilia, mulai dari membuat surat kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan fatwa, dan di samping itu juga melakukan pendekatan kepada Wahyu Setiawan, salah seorang komisioner KPU, melalui salah seorang anggota Bawaslu, Agustina Tio Fridelina. Kebetulan keduanya sebelum menjabat di KPU maupun Bawaslu merupakan kader dari PDIP. Pendekatan inilah yang ujungnya memunculkan adanya suap dan uang suap, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, hingga akhirnya tercium oleh pihak KPK dan berakhir di meja hijau Tipikor. Jadi, tidak tiba-tiba langsung ada penyuapan,
melainkan seperti yang diuraikan tadi. Sebelumnya sudah ada rangkaian berbagai peristiwa, berbagai upaya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Fakta ini sangat menarik untuk kita bincangkan, karena kuasa hukum Hasto Kristianto bersikeras bahwa tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto dalam perkara suap tahun 2019 itu, dan mereka tetap merujuk pada putusan pengadilan tahun 2020 yang inkrah dan menyebutkan uang suap berasal dari Harun Masiku. Pertama, tadi saksi Agustiani Tio itu secara jelas mengatakan ia tidak tahu tentang sumber dana yang tuduhannya adalah dari Pak Hasto. Tuduhannya kan sumber dana sebagian dari Pak Hasto, tapi Agustiani Tio tadi mengatakan dia tidak tahu soal sumber dana tersebut. Apakah yang pertama ataupun yang kedua dia tidak tahu terkait dengan hal itu? Tidak pernah ada buktinya apapun. Itu satu. Ya. Saya kira kemarin dua orang saksi itu ketika kami tanya apa pengetahuan mereka, meskipun mereka diperiksa terkait dengan obstruction of justice, mereka nggak tahu apa-apa. Hari ini saya kira Ibu Tio juga sudah ditanya mengenai obstruction of justice. Juga dia nggak tahu. Artinya apa? Paling tidak sekarang ini pihak KPK tidak bisa membuktikan dari 3 orang saksi mengenai dakwaan pertama. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan apa yang diterangkan oleh Febri tadi. Ini mengenai urusan surat dakwaan kedua dan juga alternatif dari dakwaan ke-1, yaitu terkait dengan suap. Suap itu intinya adalah memberi hadiah atau janji. Ketiga saksi yang sudah diperiksa, tidak pernah ada satupun saksi ini yang mengatakan bahwa hadiah atau janji itu dari Pak Hasto. Ya. Nah, makanya seperti dikatakan oleh teman-teman tadi, semuanya ini adalah untuk kepentingan yang lain. Ya. Didaur ulang perkara ini bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Tetapi kami lebih menduga ini adalah sebagai tindakan mencoba melemahkan partai, terutama dengan menyingkirkan Mas Hasto. Anda sudah mendengarnya, dan tidak satu pun dari mereka menyinggung rekaman telepon seperti yang saya ulas di awal tadi. Untuk itu, Anda bisa menilainya sendiri. Masih menjadi misteri, percakapan telepon hasil sadapan KPK tahun 2019 ini mungkin diabaikan, atau mungkin juga ada oknum kala itu yang sengaja tidak menyertakannya dalam penyidikan. Publik tidak mengetahui pastinya seperti apa. Semestinya, materi telepon ini disidik dengan cermat dan mendalam untuk dijadikan rujukan dalam mengungkapkan sumber uang yang dijadikan suap waktu itu. Tugas pengadilan adalah menyidangkan, memeriksa, hingga memutuskan perkara, apapun itu, berdasarkan materi yang disampaikan oleh jaksa penuntut. Dengan kata lain, jika jaksa penuntut hanya menyampaikan materi tertentu saja, maka hanya itulah yang diperiksa di persidangan. Ketika kita mencoba memahami fakta-fakta tadi dan mendengarkan juga argumentasi baik dari terdakwa Hasto Kristianto maupun dari tim penasihat hukumnya, disebutkan bahwa perkara ini sudah inkrah dan ada nama Harun Masiku sebagai pemberi suap dalam pertimbangannya. Muncul pertanyaan besar dalam benak kita. Pertama, bagaimana cara menyimpulkannya bahwa uang yang disebutkan suap itu adalah dari Harun Masiku, sementara yang bersangkutan belum pernah disidik? Kedua,
Mengapa pada saat penyidikan tahun 2020 itu, Hasto Kristianto tidak dimintai keterangan? Waktu itu diketahui bahwa pemberian uang yang disebutkan suap itu merupakan bagian atau ujung dari upaya menjadikan Harun Masiku untuk menggantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang gagal seperti terurai di awal tadi. Ketiga, apakah kesaksian tunggal bisa diterima sebagai bukti? Jika iya, mengapa kesaksian tunggal Saiful Bahri tahun 2020 itu hanya ditujukan kepada Harun Masiku saja? Mengapa Hasto Kristianto diabaikan, sedangkan ada dalam percakapan telepon? Sekarang ini, ketika KPK yang baru berupaya mendudukkan perkara ini sebagaimana mestinya, tapi oleh sebagian pihak dianggap melakukan politisasi, bahkan diberi label pesanan, dan sebagainya, dan seterusnya. Baik pemirsa, kita menanti persidangan selanjutnya tanggal 7, 8, dan 9 Mei mendatang. Dan jika ada unek-unek atau pendapat Anda, sudah tersedia kolom komentar. Tuliskan di situ. Terima kasih.